Selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar sel elektrokimia. Nah, seperti yang kamu ketahui dan baca di buku, sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua. Nah, itu adalah yang pertama ada sel Volta dan yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan belajar sel Volta. Nah, sekarang kita lihat, gambar sel Volta itu adalah terdiri dari dua elektroda. Nah, ini yang pertama ada punya prinsip terdiri dari dua elektroda. Nah, di mana elektrodanya itu yang pertama ada satu, ada elektroda ini katoda, ada anoda. Nah, katoda itu adalah kutub positif, anoda itu adalah kutub negatif. Nah, di mana katoda ini mengalami reduksi dan anoda ini mengalami oksidasi. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat arah aliran elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Berarti dari yang melepas elektron ke yang menerima elektron. Artinya boleh juga dari kutub negatif ke kutub positif. Itulah prinsip yang pertama. Yang kedua prinsip ini, ini dipisahkan oleh jembatan garam. Ini kedua elektroda dipisahkan oleh jembatan garam. Nah, jembatan garam ini biasanya berisi agar-agar. Nah, fungsinya itu adalah menetralkan muatan elektron atau aliran elektron. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara penulisannya? Penulisan notasi selnya. Nah, cara penulisan notasi sel atau diagram selnya, nah itu tadi gambarnya sudah di atas. Notasi selnya yang ditulis itu oksidasi dulu, baru dikasih jembatan garam, baru reduksi. Nah, ini tanda slash 2 pemisah jembatan garam. Nah, oksidasi itu terjadi di katoda, terjadi di anoda ya, anoda dulu, baru katoda. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh yang pertama. Oh, satu lagi belum, potensial selnya. Nah, potensial selnya itu ini E0 sel, ini sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, E0 reduksi itu terjadi di katoda, ini terjadi di anoda. Nah, sekarang kita lihat contoh uji kompetensi nomor 5. Nah, di situ ada diketahui ada dua zat buat sel Volta, ini K, diketahui E0 selnya Ag. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan yang mana anoda dan katoda, yang mana mengalami reduksi dan oksidasi? Nah, biasanya yang mengalami reduksi itu adalah potensial nol terbesar, berarti yang mengalami reduksi itu biasanya yang memiliki E0 sel lebih besar. Jadi yang lebih kecil itu akan mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita bandingkan yang ini, mana lebih besar. Berarti di sini mengalami reduksi
berarti si Ag. Nah, yang ini mengalami mengalami oksidasi. Nah, seperti yang tadi, berarti kalau kita mau buat potensial selnya, mau buat diagram selnya, maka yang kita tulis adalah oksidasi dulu, baru yang mengalami reduksi. Siapa tadi yang mengalami oksidasi? Ag. Berarti kita tulis Ag-nya, oksidasinya. Ag akan berubah menjadi Ag plus. Kenapa Ibu buat seperti ini? Ini kan Ag plus jadi Ag. Kalau ini kan reduksi. Kita buat reaksi oksidasinya. Baru pisahkan dengan jembatan garam. Baru buat reaksi reduksinya. K plus menjadi K. Nah, kalau ditanya berapa E0 selnya, berarti E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, E0 reduksi, yang reduksi siapa tadi? Ag. Berarti plus 0,8 dikurang min 2,92 volt. Nah, kita ini jadi positif ya. Berarti 0,8 tambah 2,92 volt. Nah, kalau kita jumlahkan jadinya 3,72 volt. Nah, seperti itu caranya. Semoga kalian paham. Terima kasih.